Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Yan Rahman terkait dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hari pertama yang diberlakukan di Surabaya mencakup kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik. Dan saudara, dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Surabaya Raya yang mulai dilakukan hari ini, sejumlah posko checkpoint ataupun titik pantau di pintu masuk kota Surabaya dari arah Sidoarjo dijaga ketat petugas kepolisian dan juga Satpol PP. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di 3 wilayah di Jawa Timur, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, dimulai pada Selasa dini hari hingga 14 hari ke depan atau hingga 11 Mei 2020. Sejumlah posko checkpoint didirikan di pintu masuk kota Surabaya. Salah satunya yaitu di Jalan Ahmad Yani dari arah kota Sidoarjo. Selain untuk memeriksa kendaraan, posko ini juga disiapkan peralatan sterilisasi dan juga cek kesehatan untuk para pengendara yang masuk ke kota Surabaya. Sementara itu aparat gabungan dari TNI dan Polri sejak Senin sore mulai disebar ke semua pos pemeriksaan yang ada di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Terhitung sejak Selasa dini hari, seluruh kawasan Sidoarjo sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sejumlah sanksi telah disiapkan bagi para pelanggar dari sanksi sosial hingga sanksi pidana. Saudara, dalam penerapan PSBB di Surabaya terdapat 17 checkpoint pembatasan sosial berskala besar, khususnya di kota Surabaya yang dimulai pada Selasa 28 April hari ini hingga 11 Mei mendatang. 14 checkpoint berada di bawah wilayah Polrestabes Surabaya seperti di exit tol Rungkut, wilayah Tenggilis, Mejoyo, exit tol Maijen Sungkono, exit tol Gunung Sari Malang, hingga terminal Tambak Oso Wilangon wilayah Benowo. Sedangkan 3 pos checkpoint terdapat di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya seperti di pos polisi Jalan Laksda wilayah Pabean Cantikan, kemudian juga ada di exit tol Dupak wilayah Asem Rowo dan juga exit tol Suramadu wilayah Kenjeran. Sedangkan 20 titik checkpoint PSBB Sidoarjo ada di Jembatan Ngelom Taman, Simpang 4 Bypass Krian, Milirip Rowo Tarik dan Jalan TL Madeang. Dilakukan juga pembatasan waktu aktivitas mulai pukul 9 malam hingga 4 pagi. Warga dilarang keluar rumah kecuali tim medis dan petugas keamanan. Sedangkan di wilayah Gresik terdapat 48 checkpoint PSBB seperti di exit tol Tenaru, daerah Gadung Bangkingan, Morobakung Gelagah Lamongan, Gresik Lamongan hingga Mojo Wuku Dawar Blandong. Dilakukan juga pembatasan waktu aktivitas sama seperti di Kabupaten Sidoarjo mulai pukul 9 malam hingga 4 pagi. Warga dilarang keluar rumah kecuali tim medis dan petugas keamanan. Sedangkan peraturan Wali Kota Surabaya nomor 16 tahun 2020 terkait dengan PSBB, sejumlah aktivitas luar rumah dibatasi seperti belajar mengajar di sekolah, bekerja di perkantoran, dan kegiatan di rumah ibadah. Petugas dapat memberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, hingga mencabut izin sesuai dengan kewenangan. Untuk mengetahui informasi terkini dari Sidoarjo, sudah ada jurnalis Kompas TV Jack Robi. Selamat pagi Jack Robi. Hari ini merupakan hari pertama penerapan PSBB di Surabaya Raya termasuk mencakup Kabupaten Sidoarjo. Pagi ini bagaimana pengamatan Anda di lokasi dan bisa Anda jelaskan Anda tepatnya berada di daerah mana dan situasinya seperti apa? Ya, dapat kami laporkan bahwasanya saat ini saya berada di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang mana kawasan ini merupakan perbatasan langsung antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo. Nampak sejak dari pagi tadi suasana lalu lintas yang berada di area ini masih nampak seperti hari-hari biasanya. Belum ada penurunan intensitas pengguna jalan. Bahkan sejumlah angkutan umum masih nampak mengangkut para penumpang yang akan hendak bekerja di Kabupaten Sidoarjo. Yan.
Jack, bagaimana kemudian dengan petugas di sana? Apakah sudah ada petugas yang berjaga karena memang merupakan hari ini penerapan PSBB, seharusnya pagi ini sudah ada aparat gabungan yang berjaga untuk mengantisipasi apabila ada pelanggaran? Ya, tepat di belakang saya merupakan posko terdepan dari checkpoint dari Polresta Sidoarjo bersama jajaran. Saat ini sejumlah petugas gabungan masih terus menyiapkan perlengkapan dan menyiapkan petugas untuk melakukan pemberlakuan PSBB yang nantinya akan memeriksa seluruh kendaraan yang hendak masuk ke Sidoarjo maupun ke luar Sidoarjo. Demikian. Artinya Jack Robi, pukul berapakah petugas ataupun aparat gabungan akan bersiaga ataupun memperketat pengamanan di sejumlah checkpoint? Dari informasi yang saya dapatkan dari petugas yang berada di checkpoint Kecamatan Waru ini, bahwasanya pemberlakuan untuk hari pertama PSBB di Kabupaten Sidoarjo ini masih belum memperketat pengamanan tersebut, karena banyak dari hal ini dilakukan karena masih banyak warga khususnya di Kabupaten Sidoarjo masih belum mengerti secara pasti apa saja yang poin-poin yang ada di peraturan dari Bupati maupun Gubernur yang melarang aktivitas warga di luar rumah. Demikian. Jack Robi, lalu apabila memang hari ini tidak diterapkan pengetatan begitu, lalu kapan menurut rencana akan diberlakukan pengetatan dan seperti apa sanksinya apabila kita berkaca ke wilayah-wilayah lain yang telah memperlakukan PSBB, hari pertama memang biasanya hanya berupa teguran. Lalu bagaimana dengan di Sidoarjo? Ya, benar sekalian. Hari ini sama seperti daerah lain. Di Sidoarjo masih memberlakukan peneguran jika ada beberapa warganya yang masih melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur dan juga Bupati. Setidaknya 2-3 hari ke depan PSBB ini akan diperketat oleh aparat gabungan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo maupun instansi yang terkait. Demikian. Jack Robi, total ada berapa checkpoint yang disiagakan di sana? Dari 21 checkpoint yang direncanakan beberapa hari lalu, akhirnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Polresta Sidoarjo mendirikan setidaknya ada 16 checkpoint yang didirikan di titik-titik tertentu perbatasan antara Surabaya, Kabupaten Mojokerto maupun Kabupaten Pasuruan. Tanya itu beberapa titik-titik jalur tikus yang menghubungkan antara Sidoarjo dengan kabupaten setempat juga didirikan pos checkpoint. Demikian. Seperti yang Anda sebutkan tadi, Jack Robi, bahwa hari ini tidak ada pengetatan di sejumlah checkpoint karena dikhawatirkan banyak pula warga yang tidak mengetahui penerapan PSBB ini merupakan hari pertama di Sidoarjo begitu. Lalu bagaimana dengan sosialisasi sebelumnya? Apakah juga sudah digalakan sosialisasi begitu sehingga seharusnya hari ini warga sudah mengetahui ada PSBB? Pada hari Kamis malam lalu, PLT Bupati Sidoarjo sebenarnya telah mengumpulkan kepala desa maupun camat-camat yang berada di seluruh Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan sosialisasi. Namun kami belum bisa mendapatkan informasi terkait bagaimana sebenarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak kecamatan maupun kepala desa yang berada di ujung tombak dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini akhirnya mereka pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun aparat terkait masih belum bisa memberlakukan PSBB secara tegas untuk di Kabupaten Sidoarjo. Demikian. Jack Robi, terkait sosialisasi apabila memang belum maksimal, bisa Anda jelaskan apa saja batasan-batasan terutama bagi pengendara yang ingin melintas baik dari Sidoarjo menuju Surabaya atau sebaliknya, apa saja yang tidak boleh dilakukan? Ya, dalam peraturan tersebut bahwasanya jika untuk ojol sendiri mereka tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang mulai hari ini hingga 14 hari ke depan. Hanya itu
untuk pengendara roda 2 yang berboncengan tidak diperbolehkan dan hanya diperbolehkan jika satu sepeda motor berboncengan jika mereka dapat memberikan informasi bahwasanya mereka berada di satu rumah atau suami istri. Untuk transportasi umum sendiri itu dibatasi, hanya mengangkut setengah dari kapasitas angkutan umum yang melayani trayek Surabaya, Sidoarjo maupun kota-kota lain. Untuk mobil pribadi, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan batas-batasan, yakni diperbolehkan mengangkut setengah dari kapasitas penumpang mobil pribadi tersebut. Untuk karyawan-karyawan yang saat ini masih bekerja, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan batasan, yakni mereka-mereka yang masih tetap bekerja diharuskan untuk mengenakan identitas bahwasanya mereka saat ini masih bekerja meskipun terdapat pembatasan berskala besar. Demikian. Baik, terima kasih Jack Robi dari Kabupaten Sidoarjo.